Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ahsani az-zawjil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ahbabullah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Yang kami hormati seluruh perangkat aparatur pemerintahan dari desa, bapak penghulu, para tokoh masyarakat, kesepuhan, bini sepuh, para ulama, asatidzah, terkhusus dua keluarga besar dari Adinda, Sari dan Iqbal. Ada tiga pesan yang sangat penting di dalam Al-Quran bagi setiap insan beriman yang berharap mendapatkan hiasan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangganya. Pesan pertama, seperti dibacakan oleh qari kita tadi, terdapat di dalam Al-Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Adinda, Sari dan Iqbal, sakinah, mawaddah dan rahmah dibuka di ayat ini dengan kata ayat dan bentuknya jamak. Kata ayat itu baik yang tunggal dan jamak disebutkan sebanyak 84 kali dalam Al-Quran dan tidak keluar dari satu makna pokok, yaitu tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah seluruh isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, demikian seterusnya. Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian disebutkan di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi insan beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya dan menjadi dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rumus dalam tafsir, jika ada ayat Al-Quran langsung dibuka dengan kalimat ayat, ini menunjukkan informasi yang disampaikan di ayat itu mesti lebih mendekatkan pembaca dan pelakunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adinda, ayat nikah itu dibuka kalimatnya dengan menggunakan kata ayat dan bentuknya jamak, seakan memberi kesan kepada kita bahwa tujuan pernikahan itu dilegalkan dalam syariat, diadakan, dihadirkan, aturannya dibuat oleh Allah, bukan sekedar menyatukan dua insan yang sedang dirundung cinta, dua orang yang ingin menyatu dalam kehidupan rumah tangga. Lebih daripada itu, tujuan berumah tangga adalah alat untuk membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jika ada di tempat ini bahkan yang telah berumah tangga, berkeluarga belasan tahun, puluhan tahun belum menjadi dekat hubungannya dengan Allah, maka harus ada yang dikoreksi dalam kehidupan rumah tangganya. Kedekatan inilah nanti yang disiapkan oleh Allah memudahkan segala kebutuhan hidup di rumah tangga. Jalan mendekat kepada Allah disebut dengan takwa. Suami istri yang meningkat takwanya dijamin oleh Allah dimudahkan hidupnya. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika ada yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, Allah mudahkan kehidupannya. Allah datangkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu setelah menikah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan sholat, bangun malam bersama. Iqbal jadi imam, Sari jadi makmum. Iqbal berdoa, Sari mengaminkan. Banyak persoalan besar itu tuntas ketika dicurhatkan di atas sajadah. Tapi tidak sedikit persoalan kecil menjadi besar karena dibuat status di media sosial, diungkap di Facebook, dituliskan di Instagram, diketahui banyak orang, sehingga yang seharusnya tuntas diselesaikan tapi menjadi besar dan tidak pernah selesai kemudian hari. Yang kedua, Dinda, Quran surah keempat An-Nisa di ayat 19. Kalau nanti sudah akan tuntas kehidupan rumah tangga dimulai, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Duhai pasangan suami istri yang merasa beriman, kalau sudah berkeluarga, jangan saling mewariskan sifat-sifat yang kurang baik pada pasangannya. Tidak ada yang sempurna, yang namanya manusia pasti punya salah. Hanya malaikat yang tidak punya salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sepanjang Iqbal menyadari bahwa Sari itu manusia, dan Sari memahami bahwa Iqbal manusia, pasti akan mengerti dalam perjalanan kehidupan rumah tangga. Ini kata Al-Quran, pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya mungkin belum sama, belum cocok. Ada kebiasaan yang wajar. Iqbal datang dari keluarga yang berbeda, Sari latar belakangnya tidak sama. Dalam konteks mengharmonikan itu, barangkali akan dihadirkan dan dirasakan hal-hal yang mungkin beda pandangan, beda pendapat, dan itulah yang dimaksud dengan tujuan sakinah dihadirkan. Sakinah itu ketenangan yang bukan ujug-ujug tiba. Ketenangan yang didasarkan dari ibadah disebut dengan tumanina. Ketenangan yang didapatkan setelah hilang masalah, itulah sakinah. Karena itu orang Arab mengatakan, sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kapal itu akan tenang ketika ombaknya sudah mulai hilang. Tapi kalau nggak ada ombak, kapal nggak bisa berlayar. Tapi ketika ombaknya sudah sirna, ketenangan itu tiba. Demikianlah kehidupan rumah tangga. Jika nanti ada sikap yang kurang baik di Sari atau sebaliknya di Iqbal, mohon dipahami, mohon dimaafkan. Kata Al-Quran, ditutup ayatnya, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi ketidaksukaan itu adalah pengantar kepada kenikmatan dalam kehidupan berumah tangga. Yang terakhir, Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Jika selesai akad dilakukan, datangi orang tua, minta restu keduanya, minta ridhonya, minta doanya. Karena di titik itulah ridha kedua orang tua akan mendatangkan kecepatan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah diletakkan pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah boleh jadi terletak pada murka kedua orang tua. Iqbal dan Sari, adinda berdua, dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan, dirawat-rawat, disayang, dan sekarang saatnya untuk mulai membangun kehidupan sendiri. Untuk itu datangi nanti di malam hari selesai akad, minta ridhanya, minta maafnya. Mudah-mudahan dengan keridhaan keduanya rumah tangga berjalan dengan raihan sakinah, ketenangan, mawaddah, limpahan harta benda yang menyenangkan, dan rahmah, kasih sayang yang dalam, yang menjadikan hubungan kekal abadi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.